Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang anggaran piutang, di mana kelompok 3 beranggotakan yang pertama Cynthia Nur Aida dengan NIM 2019-410-341, ada Kartika Kusuma Wardani dengan NIM 2019-410-466, ada Etna Liana dengan NIM 2019-410-480, ada saya sendiri Hanuger Hardina Putri dengan NIM 2019-410-534, kemudian yang terakhir ada Intan Dwi Safira dengan NIM 2019-410-557. Kemudian di sini sebelum ke slide selanjutnya, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang definisi piutang. Sebelumnya perlu kalian ketahui, piutang sendiri merupakan salah satu bentuk investasi yang tidak berbeda dengan investasi lain, seperti investasi yang berwujud kas atau bank, persediaan. Di sini maksudnya bahan baku, barang setengah jadi, dan juga barang jadi dan sebagainya. Nah, sebagai salah satu bentuk investasi, maka piutang itu menyerap sejumlah dana modal kerja, mempunyai usia tertentu sesuai dengan keterikatannya, kemudian mempengaruhi tingkat resiko perusahaan secara keseluruhan, dan perlu monitor tingkat efisiensi pengelolaan waktu ke waktu. Nah, sebagai salah satu bentuk kekayaan perusahaan, piutang sendiri ini merupakan salah satu unsur aktiva lancar. Hal ini dianggap karena piutang itu dianggap memiliki waktu perputaran yang cepat yang kurang dari 1 tahun. Di mana piutang itu juga merupakan investasi yang akan memberikan manfaat tertentu bagi perusahaan, sekaligus menimbulkan berbagai beban biaya, sehingga manajemen perlu mempertimbangkan secara tepat apakah nilai manfaat yang diperoleh melebihi beban biaya yang ditimbulkan. Di sini untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat penjualan kredit, di mana yang pertama manfaatnya adalah merupakan upaya untuk meningkatkan omset penjualan. Jadi di sini maksudnya pembeli yang tidak memiliki likuiditas tinggi itu mungkin sekali akan terdorong untuk melakukan pembelian jika ditawarkan kredit. Nah, yang kedua, dengan meningkatnya volume penjualan, maka keuntungan pun diharapkan akan meningkat. Dengan demikian, kredit itu akan mempunyai akibat yang positif dari segi penilaian investasi secara keseluruhan. Nah, yang ketiga, dengan adanya hubungan utang piutang, maka hubungan dagang antara perusahaan dengan para pembelinya itu menjadi lebih erat, sehingga kredit ini menjamin kontinuitas hubungan. Nah, yang terakhir, keuntungan dari selisih bunga modal. Di sini maksudnya pada jenis usaha tertentu itu seperti produsen rumah murah dan perdagangan kendaraan bermotor terjadi hubungan kredit yang berjangka lama. Nah, pada kondisi ini itu kredit menciptakan keuntungan tambahan bagi penjual. Nah, untuk slide selanjutnya di sini saya akan menjelaskan berbagai beban dan biaya yang timbul karena perusahaan itu menjual dengan kredit. Antara lain yang pertama itu yaitu beban biaya modal. Di sini piutang itu sebagai salah satu bentuk investasi yang akan menyerap sebagian dari modal perusahaan yang tersedia, di mana bila perusahaan itu menggunakan modal sendiri seluruhnya, maka dengan adanya piutang modal yang tersedia untuk investasi bentuk lain berupa persediaan, aktiva tetap, dan sebagainya akan berkurang. Namun dengan seperti itu, biaya modal untuk piutang besarnya sama dengan biaya modal sendiri. Di sini yang kedua ada biaya administrasi piutang, di mana piutang itu juga menimbulkan biaya lain, yaitu biaya administrasi piutang. Nah, biaya ini terdiri dari dua, yaitu biaya organisasi atas unit kerja yang diserahi tugas untuk mengelola piutang seperti gaji dan jaminan sosial lain, dan biaya penagihan piutang. Di sini mencakup biaya telepon, surat menyurat, telegram, atau biaya perjalanan para penagih piutang. Di sini yang terakhir ada piutang yang tak tertagih. Di sini maksudnya itu piutang kan tidak
piutang kan mungkin tidak seluruhnya dapat ditagih. Jadi pada umumnya perusahaan itu membentuk cadangan piutang ragu-ragu untuk mengantisipasi munculnya piutang yang tak tertagih tersebut. Nah, pembentukan cadangan inilah yang merupakan salah satu bentuk biaya piutang. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Kartika Kusuma Wardeni dengan NIM 2019 410466. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan piutang. Nah, kebijakan piutang sendiri itu ada beberapa langkah yang harus disiapkan. Yang pertama, itu adanya dibentuknya unit kerja atau seksi yang khusus ditugaskan untuk mengurus piutang. Nah, dalam kebijakan yang pertama ini itu meliputi beberapa hal. Yang pertama, mencari langganan potensial yang dapat diberikan kredit, kemudian menyeleksi calon debitur, kemudian yang ketiga, membukukan transaksi kredit yang terjadi, selanjutnya melakukan penagihan piutang, kemudian ada menyusun dan mengklasifikasikan piutang outstanding menurut usianya masing-masing, kemudian membuat analisis dan juga evaluasi piutang sebagai salah satu bentuk investasi. Kemudian mereka juga harus menyusun dan memperkirakan arus kas masuk dan piutang. Kemudian yang terakhir, mereka membuat laporan tentang pengelolaan piutang bagi para pengambil kebijakan. Nah, kemudian yang kedua, kebijakan yang kedua adalah digariskannya kebijakan piutang yang jelas untuk dapat digunakan sebagai pedoman bagi unit kerja yang mengurus piutang. Nah, di sini juga meliputi berbagai hal. Yang pertama, penentuan plafon kredit untuk berbagai jenis tingkatan. Kemudian yang kedua, penentuan jangka waktu kredit. Selanjutnya, pedoman melakukan seleksi calon debitur berdasarkan 5C, yaitu karakter, capacity, kapital, kolateral, dan juga condition. Nah, kemudian selanjutnya, penentuan jumlah piutang ragu-ragu maksimal yang dapat dibenarkan sebagai dasar penentuan besarnya cadangan piutang ragu-ragu. Kemudian yang terakhir, penentuan jumlah anggaran yang digunakan untuk mengadministrasikan piutang. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ilustrasi keputusan tentang piutang. Perusahaan dagang Niaga Prima selama ini telah melaksanakan transaksi tunai seluruhnya. Nah, pada saat terakhir perusahaan merasa terancam karena perusahaan persaingannya menawarkan fasilitas kredit kepada para pelaku peranan mereka, sehingga para langganan yang biasa membayar tunai mulai menanyakan kemungkinan pembelian kredit seperti yang dilakukan perusahaan pesaing. Yang pertama itu ada keuangan setahun terakhir yang menunjukkan angka-angka berikut, yaitu ada struktur kekayaan di mana total aktiva itu sebesar 40 juta, kemudian struktur modal total pasifa sebesar 40 juta. Kemudian ada modal bank berupa pinjaman jangka panjang dengan tingkat bunga sebesar 20% setahun. Selanjutnya ada laporan laba rugi usaha tahun 2011, di mana terdapat penjualan sebesar 100 juta, kemudian harga pokok penjualan sebesar 75 juta, kemudian laba kotor 25 juta didapatkan dari 100 juta dikurangi 75 juta, kemudian biaya usaha yang terdiri dari biaya penjualan sebesar 5 juta dan biaya umum dan administrasi sebesar 4 juta, sehingga total biaya usaha sebesar 9 juta. Kemudian ada laba usaha atau EBIT, yaitu sebesar 16 juta yang didapatkan dari 25 juta dikurangi 9 juta, sehingga hasilnya 16 juta. Kemudian ada bunga sebesar 2.400.000 didapatkan dari 20% dikalikan 12 juta, yaitu dari modal asing. Kemudian ada laba sebelum pajak atau EBT, itu sebesar 13.600.000 didapatkan dari 16 juta dikurangi 2.400.000. Dan ada pajak sebesar 10%, yaitu dengan nilai 1.360.000 yang didapatkan dari 13.600.000 dikalikan 10%. Dan untuk laba setelah pajak yaitu sebesar 12.240.000 yang didapatkan dari 13.600.000 dikurangi 1.360.000. Kemudian ada ketentuan khusus di mana ada biaya penjualan sebesar 50%, kemudian ada biaya umum dan administrasi sebesar 100%, kemudian
Kemudian ada keputusan yang sedang dipertimbangkan perusahaan. 1. Perusahaan akan menawarkan penjualan kredit dengan jangka 2 minggu atau 15 hari kepada semua pembelinya. Akibat yang diperkirakan adalah yang pertama ada penjualan keseluruhan akan meningkat 25% yang akan diikuti dengan kenaikan harga pokok secara proporsional. Kemudian ada kebutuhan dana modal kerja akan meningkat sesuai jangka waktu kredit yang diberikan. Titik tambahnya, dana ini akan dibelanjakan dengan kredit bank pada tingkat bunga yang sama seperti sebelumnya. Kemudian akan ada biaya administrasi kredit sebesar 1 juta yang seluruhnya bersifat tetap. Kemudian jumlah bad debit diperkirakan sebesar 1% dari jumlah penjualan kredit keseluruhan. Kemudian nomor 2, bila mana hal tersebut harus dilakukan dengan mempertimbangkan kredit 30 hari kerja. Dan yang ketiga, ada seandainya seperti pada nomor 1A harus dicapai pada bad debit 2%. Nah, pertanyaannya, apakah keputusan pemberian piutang tersebut harus diterima? Yang selanjutnya yaitu penyelesaian kasus, di mana terdapat laporan laba rugi semula, kemudian alternatif 1, alternatif 2, dan alternatif 3, yaitu yang pertama ada penjualan di mana pada semula yaitu sebesar 100 juta, kemudian pada alternatif 1, alternatif 2, dan alternatif 3 sebesar 125 juta. Dan terdapat harga pokok penjualan sebesar 75%, untuk semula itu sebesar 75 juta, kemudian alternatif 1, alternatif 2, dan alternatif 3 yaitu sebesar 93 juta 750. Dan untuk laba kotornya untuk semula itu sebesar 25 juta, dan untuk alternatif 1, alternatif 2, dan alternatif 3 yaitu sebesar 31 juta 250. Dan terdapat biaya usaha, di mana terdapat biaya penjualan sebesar 5 juta untuk semula, kemudian alternatif 1, 2, dan 3 sebesar 5 juta 625. Kemudian ada biaya administrasi piutang. Untuk semula itu tidak ada, kemudian pada alternatif 1, 2, dan 3 itu sebesar 1 juta. Dan pada biaya umum dan administrasi itu untuk semula alternatif 1, 2, dan 3 sebesar 4 juta. Kemudian bad debit untuk semula tidak ada. Dan untuk alternatif 1 itu sebesar 1 juta 250. Kemudian untuk alternatif 2 yaitu sama 1 juta 250, dan untuk alternatif 3 yaitu 2 juta 500. Sehingga total biaya usaha pada semula itu 9 juta, dan untuk alternatif 1 sebesar 11 juta 875, dan untuk alternatif 2 sebesar 11 juta 875, dan untuk alternatif 3 sebesar 13 juta 125. Kemudian ada laba EBIT, di mana pada semula itu sebesar 16 juta, kemudian pada alternatif 1 sebesar 19 juta 375, dan untuk alternatif 2 sebesar 19 juta 375, dan untuk alternatif 3 18 juta 125. Dan untuk bunganya pada semula itu sebesar 2 juta 400. Kemudian untuk alternatif 1 itu sebesar 3 juta 600, untuk alternatif 2 sebesar 4 juta 800, kemudian pada alternatif 3 sebesar 3 juta 600. Kemudian laba sebelum pajak sebesar 13 pada semula itu 13 juta 600, kemudian untuk alternatif 1 sebesar 15 juta 775, dan untuk alternatif 2 yaitu sebesar 14 juta 575, dan untuk alternatif 3 sebesar 14 juta 525. Sehingga untuk laba brutonya pada semula itu sebesar 12 juta 240, kemudian untuk alternatif 1 sebesar 14 juta 198, dan untuk alternatif 2 sebesar 13 juta 118, kemudian untuk alternatif 3 yaitu sebesar 13 juta 73, dan untuk rentabilitas ekonomis yaitu pada semula sebesar 40%, untuk alternatif 1 sebesar 42%, untuk alternatif 2 yaitu sebesar 37%, dan pada alternatif 3 sebesar 39%. Kemudian untuk rentabilitas modal sendiri itu sebesar pada semula itu 43%, kemudian alternatif 1 sebesar 50%, kemudian alternatif 2 sebesar 46,8%, kemudian alternatif 3 sebesar 46,7%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang pertama, keputusan yang tepat adalah alternatif 1, yaitu dengan memberikan kredit selama 2 minggu dan terjadi peningkatan penjualan keseluruhan sebanyak 25%. Hal ini didukung dengan peningkatan rentabilitas ekonomi sebesar 2%, dari 40% menjadi
42% dan rentabilitas modal sendiri sebesar 7% dari 43% menjadi 50%. Kemudian alternatif lain 2 dan 3 ditolak karena kedua alternatif ini memberikan laba bersih dan rentabilitas modal sendiri yang lebih rendah daripada alternatif 1. Hal ini didukung oleh adanya penurunan rentabilitas ekonomi. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Intan Dwi Safira dengan NIM 2019-410557. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan-rekan saya. Langsung saja kita mulai pada bahasan yang pertama, yaitu tentang pengaruh penjualan kredit terhadap arus kas. Penjualan tunai berakibat arus kas masuk terjadi bersamaan dengan terjadinya transaksi penjualan. Namun tidak demikian halnya dengan penjualan kredit. Arus kas masuk dari penjualan kredit akan sangat tergantung kepada 4 faktor, yaitu yang pertama adalah jangka waktu kredit. Semakin panjang jangka waktu kredit yang diberikan, semakin panjang pula jarak antara terjadinya transaksi penjualan dengan penerimaan uang dari penjualan tersebut. Yang kedua adalah keaktifan para petugas penagih utang. Dalam arti, semakin aktif petugas melakukan penagihan piutang pada waktunya, semakin tepat pula arus kas yang masuk ke dalam kas perusahaan. Yang ketiga adalah mutu atau bonaviditas para kreditur yang dipercaya oleh perusahaan untuk membeli barang secara kredit. Semakin tepat perusahaan dalam memilih calon-calon debiturnya, yang berarti semakin bonafid para debitur tersebut, maka akan semakin kecil kemungkinan untuk mereka menunda pembayaran utang-utang dagangnya. Lalu faktor yang terakhir yaitu situasi usaha pada umumnya. Hal ini berarti apabila keadaan situasi usaha yang cenderung normal dan likuiditas perusahaan secara umum baik, maka kemungkinan penundaan pembayaran relatif kecil. Sebaliknya, bila pasar lesu, sulit untuk memperoleh uang tunai, maka kemungkinan terjadinya penundaan akan semakin besar. Dengan banyaknya pertimbangan-pertimbangan tersebut, perusahaan perlu membuat perkiraan tentang pola pembayaran dari para debitur perusahaan. Perkiraan ini dikenal sebagai anggaran piutang atau skedul pengumpulan piutang. Akan saya bahas tentang manfaat anggaran piutang. Manfaat yang diperoleh dari perusahaan dengan melakukan penyusunan anggaran piutang dengan baik yaitu antara lain, yang pertama adalah dapat diperkirakannya posisi piutang pada berbagai waktu. Lalu yang kedua adalah dapat diketahui jumlah piutang yang sudah jatuh tempo, dan yang terakhir adalah dapat diperkirakan arus kas masuk yang berasal dari penjualan kredit. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Cynthia Nur Aida ingin menjelaskan tentang penjualan menurut bentuk pembayaran dan schedule penerimaan kas dari penjualan tunai. Nah, di sini di triwulan 1 yaitu ada 600.000, di triwulan 2 ada 800.000, di triwulan 3 ada 1 juta, lalu di triwulan 4 ada 1.400.000. Nah, di penjualan tunai itu memiliki 40%. Jadi 600 di triwulan 1 itu ada 600.000 dikali 40% hasilnya 240, 800.000 dikali 40% hasilnya 320, 1 juta dikali 40% hanya 400.000. Lalu di triwulan 4 1.400.000 dikali 40% hasilnya 560. Lalu cara menghitung potongan penjualan tunai yaitu hasil dari penjualan tunai dikali dengan 20%. Jadi 240.000 dikali 20% hasilnya 48.000. 320.000 dikali 20% hasilnya 64.000. 400.000 dikali 20% hasilnya 8.000. Lalu yang terakhir yaitu 560.000 dikali 20% hasilnya 112.000.
Lalu cara menghitung penjualan tunai neto yaitu penjualan tunai dikurangi dengan potongan penjualan tunai. Jadi di triwulan 1 totalnya itu 192.000, di triwulan 2 yaitu totalnya 258.000. Lalu yang di triwulan 3 yaitu 320.000, lalu yang terakhir ada di triwulan 4 yaitu totalnya 448.000. Lalu cara menghitung penjualan kredit, 600.000 dikali 60 kan hasilnya 360, lalu 800 dikali 60% hasilnya 480.000, lalu 1 juta dikali 60% hasilnya 600.000, lalu yang terakhir 1.400.000 dikali 60% itu hasilnya 840.000. Lalu cara menghitung bad debt yaitu hasil dari penjualan kredit dikali dengan 4%. Jadi yang di triwulan 1 itu 14.400, di triwulan 2 itu 19.200, di triwulan 3 24.000, lalu yang terakhir di triwulan 4 33.600. Lalu total piutang netonya yaitu 360.000 dikurangi 14.400 ya 345.000, di triwulan 2 yaitu 460.800, lalu yang di triwulan 3 576.000, lalu yang terakhir di triwulan 4 806.400. Next, di piutang itu seperti kayak yang di atas tadi. Lalu saya melanjutkan untuk membersihkan waktu. Di piutang yang mendapatkan hak diskon 60% yaitu 345.600 dikali 60% hasilnya 207.360. Lalu di triwulan 2 yaitu hasilnya 276.480, lalu di triwulan 3 yaitu 345.600, lalu yang terakhir ada triwulan 4 yaitu totalnya 483.840. Lalu cara menghitung diskon 10% yaitu 207.360 dikali 10%, maka hasilnya 27.36. Lalu next 27.648 34560, lalu yang terakhir 48.340. Lalu di sini saya ingin mempersingkat waktu, jadi saya menjelaskan dari awal saja. Dari cara menghitung piutang neto setelah dikurangi diskon yaitu 207.360 dikurangi 27.736, totalnya 186.624 dan seterusnya. Cara perhitungannya begitu ya. Lalu yang di piutang tidak mendapatkan diskon 40%, 345.600 dikali 40, maka hasilnya itu 38240. Lalu seterusnya sama. Lalu di piutang tidak mendapatkan diskon pelunasan 50% yaitu jadi 138.240 itu 38240. Lalu seterusnya sama. Lalu di piutang tidak mendapatkan diskon pelunasan 50% yaitu jadi 138.240 kali 50% maka 69120. Lalu yang seterusnya, lalu yang di piutang tidak mendapatkan diskon pelunasan 50% yaitu sama ya 69120. Lalu yang terakhir ada total pengumpulan piutang yang di triwulan 1 255.744, lalu yang triwulan 2 410.112, lalu yang triwulan 3 518.400, yang terakhir triwulan 4 711.936. Lalu next yaitu ada schedule atau anggaran penerimaan kas. Lah, di penjualan tunai neto yang perhitungannya seperti yang di atas, cuma ini dipindah aja. Di triwulan 1 192.000, triwulan 2 256.000, triwulan 3 320.000, triwulan 4 448.000. Lalu di piutang 3 255.744, terus 410.112, 518.400, lalu yang terakhir 711.938. Jadi jumlahnya 192.000 ditambah 255744 hasilnya 447744. Lalu yang selanjutnya 666112 838.400. Lalu yang terakhir di triwulan 4 1159936. Terima kasih.